Selamat jumpa umat wilayah Kristoforus yang terkasih. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan bersama-sama merenungkan kitab suci bersama dengan permenungan kita dalam Rosario Suci. Saya akan membacakan bagi Anda sekalian satu kutipan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, serta Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, kita juga mengalami berbagai macam bukit zaitun, di mana kita menjalani perjalanan-perjalanan yang membutuhkan usaha dari kita semua. Dan perjalanan itu tentu dengan berbagai macam perjuangan, tantangan, dan juga segala macam usaha terbaik kita, dengan segala kelelahan kita tentu mengalami pengalaman-pengalaman letih, pengalaman-pengalaman lelah. Dan dalam situasi itu, kita memerlukan perjalanan kembali ke Yerusalem. Yerusalem menjadi tempat di mana para rasul kemudian berkumpul dan kemudian menimba kekuatan dalam perjumpaan bersama sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai rasul-rasul Kristus. Setelah mereka kembali dari perjalanan perutusan mereka, sebagaimana Yesus meminta mereka untuk mewartakan kebangkitan Tuhan dimanapun mereka berada. Ya, kita perlu kembali ke Yerusalem. Bagi kita, Yerusalem itu bisa berupa keluarga, bisa berupa teman-teman sahabat, atau juga gereja tempat kita berdoa. Di tempat itu, kita mengalami suasana damai, suasana persahabatan, suasana kekeluargaan, pengalaman diterima, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang meneguhkan. Maka kita diajak untuk menimba kembali tenaga, inspirasi, dan kekuatan kita ketika kita kembali ke rumah. Dengan demikian, kita semua yang juga anggota dari keluarga, anggota dari sebuah komunitas, sahabat dari sahabat-sahabat yang lain, perlu juga menciptakan suasana yang meneguhkan. Suasana di mana setiap orang yang pulang berjumpa dengan kita mengalami penerimaan, kegembiraan, dan sukacita. Dengan demikian, siapapun yang kembali ke rumah, siapapun yang datang untuk sekedar sharing, cerita, curhat dengan kita, mengalami pengalaman-pengalaman kembali yang meneguhkan dan menguatkan. Dan hal yang kedua yang kita bisa timba dari kitab bacaan hari ini adalah bahwa mereka naik ke ruang atas. Ruang atas itu juga menjadi semacam simbol di mana mereka berkumpul, mereka berdoa, dikatakan tadi sehati, sejiwa dalam doa bersama-sama. Kita juga perlu mempunyai ruang-ruang atas, ruang di mana kita mengarahkan hati, budi, dan diri kita kepada Tuhan. Secara pribadi, tapi juga bisa bersama-sama dalam lingkungan, wilayah, keluarga, ataupun komunitas-komunitas kita. Ruang atas, di mana kita mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan, bersyukur atas berkat yang kita terima, dan juga mohon rahmat, kekuatan untuk setiap rencana baik yang kita lakukan, yang kita rencanakan,
menjadi kesempatan bagi kita untuk juga kemudian menimba kekuatan, inspirasi, dan juga peneguhan. Semoga saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita menjadi rumah, tempat kembali setiap orang yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan telinga, hati, dan diri kita untuk mereka yang membutuhkan peneguhan, penghiburan, dan juga sapaan. Dan kita bersama-sama tidak lupa untuk mempunyai ruang atas, di mana kita mengarahkan diri pada Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur. Semoga bersama dengan Bunda Maria, kita berdoa, kita mengarahkan hati pada Tuhan Yesus, dan kita diteguhkan dalam setiap rencana baik kita dan dalam doa-doa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.